perdana kasus yang melibatkan terdakwa Iwayan Agus Suwartama yang dikenal dengan panggilan Agus Disabilitas berlangsung secara tertutup di ruang sidang utama Pengadilan Negeri atau PN Mataram. Sidang tersebut dipimpin oleh 7 majelis hakim yang bertugas memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Selain itu, terdakwa didampingi oleh tim kuasa hukum yang cukup besar, yaitu 19 orang, yang menunjukkan betapa seriusnya upaya pembelaan dalam menghadapi kasus ini. Namun, suasana sidang yang awalnya berjalan lancar mendadak memanas ketika terdakwa Agus menyatakan protes terhadap salah satu pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim. Agus yang memiliki keterbatasan fisik mengaku merasa tidak nyaman dengan cara pertanyaan tersebut disampaikan. Langsung. Nanti aja. Akan kebenaran akan terungkap. Tidak, pendamping biar di Oke. Kasih kesempatan di sana ibunya dulu. Kalau kita runtut daripada pasal 6 terkait tindak pidana terkait fisik, maka bisa dikategorikan fisik yang dimaksud itu harus fisik yang sempurna. Nah, anatomi tersebut itu wajib kita waspadai sehingga tidak gampang kita menuduh penyandang disabilitas dengan mudah dikaitkan melakukan dugaan perbuatan melawan hukum atau kriminal, terutama tersangka yang bernama Agus itu memiliki organ tubuh yang tidak lengkap, yaitu keterbatasan tidak punya tangan, dan juga secara fisik dia tidak dalam kategori tubuh yang memang kuat ataupun kekar, apalagi Agus tersebut itu dalam hal kehidupan sehari-hari juga tidak mempunyai sesuatu yang memang bisa meyakinkan bahwa orang itu mampu mempunyai ekstra tenaga ataupun pikiran serta upaya sehingga terjadinya ini. Disinilah tantangan bagi pihak polisi, terutama aparat hukum di Polda NTB, untuk menyikapi kasus disabilitas yang tanpa tangan. Setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram, suasana emosional menyelimuti terdakwa Iwayan Agus Suwartama atau Agus Disabilitas. Saat hendak dibawa kembali ke lapas, Agus terlihat menangis sambil memeluk ibunya. Momen haru ini menarik perhatian banyak pihak yang hadir, mengingat kondisi Agus sebagai penyandang disabilitas yang kini menghadapi tekanan besar dari proses hukum yang berjalan. Di tengah tangisnya, Agus mengungkapkan kekecewaannya terhadap perlakuan yang diterimanya selama berada di tahanan. Ia mengaku hak-haknya sebagai penyandang disabilitas tidak dipenuhi, termasuk fasilitas yang seharusnya mendukung kebutuhan fisiknya. Tapi organisasi sekali juga iya semua sudah diajukan
Nanti bisa ketemu di lapas. Saya sendiri cuma juga aja saya 70 itu dibohongin itu. Dibilang ada pendamping khusus, kamar khusus, kenapa dua-dua saya aja? Gatel, boleh periksa badan saya berani buka celananya. Semua telanjang enggak saya berani. Saya kecewa itu. HP-nya boleh? Kan dia bilang pendampingan khusus, kamar mandi akan disiapkan. Prosedur itu tidak nyaman Bu, sampai kepala RT sampai Pak Duli namanya datang ke kamar itu Bu, mau dipasang suara dia bilang, tapi tidak dipasang di hari itu karena tidak bisa buka itu. Jangan ramai di sini. Biar dua orang aja. Iya. Saya akan siap. Saya kalau saya salah hukum dan saya itu aja, tapi saya hanya memohon satu. Pentingnya hak saya Pak, dengan saya tidak bisa gatal badan saya capek saya kasih ditaruh di dua-dua itu saya siap akan dihukum dengan kesalahan saya atau apa, tapi setidaknya hak saya kalau memang saya salah ya hukum, kalau memang saya ya dihukum. Kasus pelecehan yang melibatkan Iwayan Agus Wartama atau yang dikenal dengan Agus Disabilitas terus menjadi perhatian publik. Di tengah proses hukumnya yang berjalan, gelagat Agus kembali disoroti. Kali ini perhatian datang dari artis Emma Waroka yang mengomentari sikap Agus sejak awal kasus ini viral hingga kini memasuki proses persidangan. Menurut Emma, Agus terlihat terlalu heboh dan belum menunjukkan sikap bersalah atau penyesalan yang tulus atas perbuatannya. Baik, sebelumnya selamat. Lu kenapa sih Gus? Bener-bener lu ya. Lu itu udah tersangka, udah ditahan. Ngelihat wartawan lu ya. Udah langsung pengen pidato aja lu. Nih tahun 2025 nih. Yang namanya Agus, lelaki paling demen ya bikin klarifikasi, pidato, ngasih speech. Sumpah ya mulutnya dua mah perempuan. Terus lu tuh kenapa jadi lu yang lebih heboh dari kita sih? Para laki, heran gue. Oh iya, lu punya mulut sama toa. Makanya kenceng ya suara lu. Hehehe.